percepatan yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada percepatan tuh Pak, kita mengandelin amaliyah kita. Tadi saya bilang jauh-jauh itu masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah ngaras kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku cara cepat dan termudah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, pejamkan matamu, ya, lalu ucapkan La ilaha illallah. Rasulullah mencontohkan 3 kali, maka Sayyidina Ali kemudian mengulanginya 3 kali. Itu talqin dzikir La ilaha illallah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuantum semodel Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ini jalan cepat, jalan mudah, jalan tercepat, jalan termudah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngandelin jalan yang sudah ada, yang dalam kajian rukun agama, di dalam rukun Islam dikaji-kaji menjadi syariah, itu lama Pak. Ngandelin sholat kita, ngandelin sedekah kita, ngandelin apa lagi tuh? Amaliyah yang lain. Itu kalau hitungannya tuh Pak, kayaknya bakalan masuknya lama banget. Makanya diajarin cara tercepat, cara termudah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir kalimatul dzikri La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita udah dapat nih semua nih, ya, jalan tercepat, termudah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segini paling mudah, segini paling cepat, tapi tetap aja ada yang malas ngelakuinnya. Ya, betul ya. Tetap aja, betul BBM. Bosan terus apa lagi? Malas, terakhir malas. Masya Allah. Ya, makanya kemudian perlu kita hadir dalam majelis. Untuk apa? Ya. Ada orang udah talqin dzikir, lalu setelah talqin dzikir ikut manakibah, begitu hilang, gak kedatak lagi sama kita. Padahal banyak tuh, waktu manakibah dzikir ratusan orang, selesai manakib hilang, gak ada. Kenapa? Karena yang ngajakinnya gak pernah terangkul. Dirangkul mestinya tuh, dirangkul, diajakin ikut hadir majelis dzikir. Ada WA ke saya orang, ya penik WA ke saya, Ustaz begini, boleh gak begitu. Dalam hati saya, lu minta keringanan dulu dalam hati saya. Diskon dulu mintanya, udah hadir aja majelis dzikir. So kalau sendirian itu kayak rombongan kambing nih, ya lagi di Angor. Kalau dia terpisah dari rombongannya di padang Sahara, misalkan di padang rumput, itu yang tertinggal itu bakal diterkam oleh serigala. Ya, analogi sederhana. Kalau orang nggak pernah hadir di majelis dzikir, majelis manakibah, itu ibarat kambing yang terpisah dari rombongan. Nanti dia akan diterkam oleh serigala. Ketika diterkam oleh serigala, menjadi mangsa serigala. Ibaratnya orang yang gak pernah hadir di majelis dzikir harian khotaman manakibah, itu akan diterkam oleh iblis laknatullah dan syaitan. Maka dia akan dipenuhi oleh rasa ragu, ya kan? Akan dipenuhi oleh rasa, ini begini, apa benar dari Rasulullah? Apa benar ada silsilahnya? Apa benar begini caranya? Karena nggak pernah hadir di majelis dzikir, maka dia nggak tahu. Tapi kalau dia hadir di majelis dzikir, dia menjadi tahu apa
Tadinya dia lemah baterainya, ketika hadir di majelis zikir dia ikut zikir barengan sama teman-temannya. Yang tua-tua zikirnya mantap, yang paling muda zikirnya mantap, dia jadi mikir, nah itu orang tua zikirnya bagus banget, ini anak kecil zikirnya bagus banget, kan dia menjadi termotivasi. Itu manfaatnya kita hadir di majelis zikir gitu. Selain itu dia dapat siraman rohani, dia dapat wawasan ilmu, dia ngobrol sama teman-temannya, temannya punya pengalaman ini, pengalaman itu, oh dia menjadi termotivasi. Oh kalau saya kurang ini, kurang itu, oh mungkin biasa saya kurang ini, kurang itu. Nah itu manfaat hadir di majelis zikir gitu Pak ya. Jadi perlu dirawat. Kalau nggak dirawat itu kayak rumput liar. Rumput liar kan hadir tumbuh begitu saja. Dia akan menjadi rindang, dia akan menjadi banyak hanya karena disirami oleh air hujan. Tapi kalau nggak dirawat dia akan menjadi tumbuh semak. Akhirnya bakal mengotori pemandangan. Gitu. Kalau tumbuhan itu dirawat dengan baik, benihnya dirawat, disirami. Kalau ada kotoran kayak padi itu Pak, saya pernah ikut orang ngoyos, Pak tahu ngoyos ya? Jadi ngoyos itu padi yang sedang mau tumbuh itu banyak gulma-gulmanya tuh, banyak kotoran-kotoran rumput-rumputnya itu dioyos tuh, dibersihin. Ya, gini-gini juga saya petani dulu. Waktu muda, khidmat sama guru, ada Sari Pandeglang. Ya, guru punya sawah banyak banget. Nah kita anak-anak muridnya itu kerjain tuh, ngoyosnya, panennya, itu dikerjain sama kita dulu. Nah kita kalau udah dapat talqin zikir, kudu dirawat, kudu dioyos, kotoran-kotorannya itu harus dihilangkan. Dengan cara apa? Hadir di majelis zikir. Jadi kasih tahu teman-temannya tuh, ya, yang udah talqin zikir udah lama-lama bapak panggilin lagi, teleponin lagi, begitu ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih kuat lagi persatuannya. Gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdu thulusul lailil awwal. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang pertama. Fayaqul ana al-malik, ana al-malik. Allah berfirman, aku maharaja, aku maharaja. Man alladhi yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malam itu, maka niscaya aku akan kabulkan, kata Allah. Man alladhi yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa memohon kepadaku, niscaya aku akan memberi. Man alladhi yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Fala yazalu kadzalika hatta yudhi al-fajr. Demikian itu dilakukan oleh Allah hingga terbit fajar. Artinya apa Pak? Artinya selain kita hadir di majlis zikir, kalau di Al-Baqarah 37 kan tiap hari Ahad pertama nih, ya kan? Nah malamnya kita jangan lupa untuk riyadhah, untuk terus-menerus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga, ya. Kalau yang tadi dapat talqin zikir lalu kita amalkan hadir di majelis zikir, yang ketiga tambah itu dengan cara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai sepertiga malam pertama kemudian sampai sepertiga malam terakhir. Guru kita ngajarinnya jam 2 pagi udah bangun, lalu kemudian sholat mandi taubat, lalu kemudian sholat ambil wudhu, sholat sunnah syukrul wudhu. Setelah sholat sunnah syukrul wudhu dia masuk masjid sholat sunnah tahiyatul
masjid. Kalau dilakukannya di rumah, langsung dia salat sunnah hajat, kan begitu. Salat sunnah taubat, salat sunnah tahajud, salat sunnah tasbih, salat sunnah sirrullah, salat sunnah witir. Terus dilakukan. Itu salat sunnah dilakukan istiqomah, insya Allah 1 jam itu dilakukan. 30 menit sampai 1 jam lah. Gitu. Setelah itu kemudian dia pikir jahar sebanyak-banyaknya, kalau bisa geder 1000 dah. Ya, geder sejam lah pikir jaharnya. Cobain. Kalau nggak dicobain, kita nih kotor terus nih sini nih. Ya, kolbu kita kotor terus. Kenapa? Maksiat kita itu nggak bisa kita hindari zaman sekarang, Bapak. Betul nggak? Nih. Wasilah maksiat. Kita buka WA, buka YouTube, tiba-tiba muncul iklan. Iklannya yang aneh-aneh lagi kan? Bagus kalau bisa memfilter. Kalau nggak difilter, keterusan dibuka. Kotor kalau begini. Ajar lagi Pak Jikil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus ajar. Maka kalau nggak sempat di siang hari kita zikirnya banyak, mungkin hanya 165 kali saja standar. Maka di malam hari ini banyakin tuh. Ya ini teknis ya. Teknis supaya kita terus dibimbing secara mudah. Dibimbing oleh guru kita. Tapi kalau kita yang nggak berusaha membersihkan diri, maka proses pembimbingannya sulit, Pak. Kalau yang udah sulit banget tuh dibimbing nggak mau terus, disentil sama guru kita. Cara nyentilnya terserah apa kan? Cara nyentilnya ada yang disentil ekonominya menjadi ambruk, ada yang disentil punya penyakit, enggak dia punya penyakit anaknya penyakitan, enggak anaknya bininya, enggak bininya orang tuanya, enggak orang tuanya saudaranya. Begitu cara Allah, cara guru kita memberikan bimbingan kepada kita. Maka kita sering-sering berkaca, hari ini kita ketemu musibah nih, apa nih? Jangan nyalahin orang lain dulu, kita lihat dulu nih. Apa nih yang saya perbuat sehingga kemudian musibah gak berhenti-berhenti datang sama saya nih? Kita lihat, kita kurang nih ingat sama Allahnya. Terlalu banyak komplahnya. Mungkin gara-gara itu, lalu kita kemudian langsung ambil wudhu, sholat sunnah, hajar zikir sebanyak-banyak.